Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mendiskusikan sebuah pertanyaan yang paling ditanya-tanya. Mata taqumus sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang hari ini ramai, enggak. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang juga bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibn Abdul Bar menceritakan pertanyaan mata taqumus sa'ah adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernah juga ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, yas'alunaka anis sa'ah, qul innama ilmuha indallah. Dalam sebuah ayat bisa dicek dalam surah Al-Ahzab surat 33 pada ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu anis sa'ah. Ya Muhammad, orang-orang yang ada di sekitar kamu itu bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Ya Muhammad, qul, sampaikan kepada mereka, innama ilmuha indallah. Sejatinya ilmu kapan terjadinya kiamat. Bahkan bisa kita tafsirkan bagaimana detail terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Ya Muhammad, tahukah engkau la'alla as-sa'ata takunu qariba? Boleh jadi kiamat itu sudah begitu qarib, sudah begitu dekat. Dalam ayat yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban atau dengan arahan yang sama, taujihan yang sama. Bisa dicek dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 pada ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluka anis sa'ah ayyana mursaha. Orang-orang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat bila tibanya. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya ilmu kapan terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kiamat itu sesuatu yang tidak bisa diketahui kapan terjadinya. Artinya kita tidak tahu dengan pasti kapan terjadinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'tikum illa baghtata. Kiamat itu tidak akan datang menimpa kalian kecuali tiba-tiba datangnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Jarak antara aku diutus dan kiamat seperti dua jemari ini. Ini menunjukkan kedekatan. Makanya para ulama sejak era klasik hingga era modern, mereka sebut bahasanya sepakat mengatakan salah satu tanda kiamat atau tanda-tanda kiamat adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara tanda-tanda kiamat adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, berarti sebut bahasanya argo kiamat telah bergulir, telah berjalan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun begitu pun kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya kiamat, berapa tahun lagi kiamat, atau setelah ini kiamat. Gak ada yang tahu, hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi SAW hanya menceritakan tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya seperti kami tuliskan dalam buku yang kami tulis dengan judul Kiamat Sudah Dekat. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah tanda-tanda yang disebutkan Nabi SAW pada zamannya. Ada juga nanti tanda-tanda yang disebutkan Nabi SAW akan terjadi setelah zamannya. Di antara tanda-tanda yang terjadi di zaman Nabi adalah diutusnya Nabi, kematian Nabi, kemudian juga terbelahnya bulan. Nah, di antara tanda-tanda yang akan terjadi setelah wafatnya Nabi SAW, ada yang berbentuk fenomena alam,
Ada yang berbentuk fenomena sosial, fenomena alam, misalnya bertambahnya frekuensi gempa, musibah, wabah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mautanun, ada wabah yang akan menimpa kalian kaku asil ghanam, seperti wabah yang menimpa kambing. Kemudian terjadi kematian di mana-mana. Ada juga nanti fenomena yang berbentuk fenomena sosial. Zina merebak, di mana-mana ada zina, riba di mana-mana. Orang-orang bodoh justru dijadikan panutan, para ulama justru dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat butal jahlu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebodohan makin kokoh. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda, alamatun wa asyaratun, kata Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya kiamat adalah tanda-tanda dan ciri-cirinya. Kita hanya tahu tanda-tandanya dan ciri-cirinya. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan terjadi perubahan sosial, maka yang mesti kita lakukan adalah antisipasi. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya orang bodoh yang ditokohkan, atau keluarga kita menjadi apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merebak zina, dan salah seorang di antara keluarga kita yang kita cintai adalah pelaku zina. Na'udzubillah. Nah, kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tanda-tanda yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Mari kita pelajari fikih asratus sa'ah, fikih tanda-tanda kiamat, agar kita selamat di akhir zaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana.